Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kami informasikan ya, untuk guru P1, P2, P3 tanpa penempatan itu wajib untuk mengecek Dapodik ya. Jadi masa kerja minimal guru honorer penentu untuk P2 P3 lolos ASN P3K Guru tahun 2023. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengecek ya data Dapodik, jangan sampai ada yang bermasalah. Itu nantinya yang akan menghalangi Bapak Ibu ikut seleksi P3K Guru tahun 2023. Baik, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point terkait masa kerja minimal guru honorer penentu P2 P3 lolos ASN P3K Guru tahun 2023. Let's go. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami tentang mekanisme seleksi P3K Guru 2023, yang mana di sini Ibu Nunuk ya melalui jpnn.com mengatakan bahwa seleksi P3K Guru 2023 itu akan menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi bagaimana nasib untuk P1, P2, P3? Tentunya Bapak Ibu ketahui salah satu keunggulan daripada Permenpan RB nomor 20 yaitu bahwasanya guru honorer itu mulai dari P1 sampai P3 itu sudah tidak melalui lagi tes CAT. Berarti kalau misalkan Permenpan RB nomor 20 ini diterapkan di P3K Guru 2023, berarti P1, P2, P3 kembali akan digunakan oleh guru honorer tersebut. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi rekan-rekan guru sekalian. Baik, kita langsung lanjut saja Bapak Ibu. Nah, di sini untuk rekan-rekan guru sekalian, di sini syarat masa kerja minimal guru honorer ya agar bisa ikut seleksi P3K Guru di tahun 2023. Jadi di sini kita bagi dulu menjadi 4 ya. Yang pertama, pelamar prioritas 1 yaitu lulusan PPG seleksi P3K Guru 2021, mulai dari guru negeri, THK 2, guru swasta, dan lulusan PPG yang lolos PG ya. Kemudian ada prioritas 2 ya atau THK 2 yang dulu dikenal dengan istilah kategori 2. Ini kebanyakan TMT-nya ini adalah 1 Januari 2005 Bapak Ibu ya untuk THK 2. Dan THK 2 ini selalu menjadi prioritas oleh pemerintah pusat untuk dituntaskan. Karena dari keempat prioritas ini yang paling sedikit tersisa saat sekarang ini adalah THK 2. Rata-rata sudah terangkat tapi masih ada sedikit yang belum diangkat. Itulah nantinya yang berupaya dituntaskan oleh Panselnas Bapak Ibu ya, Kemendikbudristek. Kemudian ada prioritas 3. Prioritas 3 ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya adalah merupakan guru sekolah negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun atau lebih daripada 3 tahun. Nah, ini adalah guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, itu masa kerja minimalnya untuk guru honorer negeri itu adalah 3 tahun minimalnya, maksimalnya itu tidak terbatas Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada pelamar umum. Pelamar umum ini itu adalah guru sekolah negeri masa kerja di bawah 3 tahun. Kemudian guru sekolah swasta yang terdaftar Dapodik dan lulusan PPG. Nah, pelamar umum ini itu wajib untuk mengikuti tes CAT UNBK. Sedangkan pelamar prioritas 3, P2 dan P1 kalau berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang akan dipergunakan di P3K Guru 2023, kalau tidak ada perubahan, itu kembali akan menjadi prioritas nantinya Bapak Ibu ya, karena sudah memiliki masa kerja minimal yang menjadi persyaratan untuk sudah tidak dites lagi. Contohnya kalau P1 itu kan mau dia masa kerjanya sedikit atau banyak, tapi dia adalah lolos PG, maka dia otomatis tidak dites lagi. Sedangkan P2 dan P3, kalau P2 itu untuk bisa masuk P2, maka Bapak Ibu itu harus menjadi THK 2 yang masa kerjanya itu rata-rata dimulai 1 Januari tahun 2005. Sedangkan untuk prioritas 3
tentunya Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik, kemudian berstatus guru sekolah negeri. Masa kerja Bapak Ibu itu adalah 3 tahun minimal atau lebih daripada 3 tahun, barulah Bapak Ibu bisa menjadi pelamar prioritas 3. Nah, pelamar P1, P2 dan P3 ini database-nya sudah dikunci Bapak Ibu ya. Database-nya sudah dikunci, sehingga nantinya akan menjadi prioritas utama untuk ditempatkan menjadi ASN P3K. Itu yang menjadi kabar baiknya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja kalau misalkan Permenpan RB nomor 20 yang dipakai nantinya di P3K Guru 2023, maka P1, P2, P3 itu sudah dikunci status prioritasnya. Itu yang menjadi salah satu kabar gembira kita pada hari ini. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Nah, ini kan TMT pangkatannya di Info GTK ya. Ini adalah TMT pangkatan. Dari TMT pangkatan itu nantinya sudah bisa ditandai bahwa guru ini kemungkinan bisa masuk di P2 atau P3, atau bahkan P1 Bapak Ibu ya. Sehingga ketika ada Bapak Ibu yang sebenarnya ada kesalahan data di TMT, di Dapodik, terutama di riwayat karir, itulah fungsinya Bapak Ibu untuk selalu mengecek Info GTK secara berkala. Sehingga nantinya kalau ada kesalahan-kesalahan data terkait dengan masa kerja Bapak Ibu di Dapodik, itu bisa segera diperbaiki. Nah, karena nantinya itu akan menjadi salah satu penentu di tahun 2023 ini untuk penentuan status prioritas. Kalau data TMT, data masa kerja Bapak Ibu itu bermasalah, maka bisa jadi yang seharusnya Bapak Ibu adalah P3, bisa jadi Bapak Ibu menjadi P4 atau pelamar umum. Tentunya itu sangat merugikan Bapak Ibu ya, karena kalau P4 itu harus ikut tes CAT UNBK. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini untuk fakta pelamar prioritas 3. Fakta pelamar prioritas 3 sebenarnya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, menempati sisa formasi dari P1. Ya, ini fakta yang bisa didapat oleh pelamar prioritas 3, yaitu bagaimana P3 itu menempati sisa formasi dari pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 berarti guru lulus PG yang menjadi pelamar prioritas teratas Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya pelamar prioritas 3 itu tidak dites, dalam kurung hanya mengikuti observasi saja. Berarti Bapak Ibu harus bisa membedakan apakah dites dengan observasi sama. Jawabannya adalah beda Bapak Ibu ya. Kalau observasi Bapak Ibu hanya dinilai kesesuaian. Sedangkan kalau dites, penentu kelulusan Bapak Ibu itu melalui tes CAT UNBK. Jadi sangatlah berbeda antara tes dengan observasi. Itu adalah fakta kedua untuk pelamar prioritas 3. Kemudian yang ketiga, lulus dan mendapat penempatan dari perengkingan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai perengkingan tertinggi kemarin itu berpotensi lulus menjadi ASN P3K. Dan kalau masih dipergunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2023, maka masih ada kemiripan antara P3K 2022 dengan P3K 2023. Mungkin hanya ada penambahan sedikit saja yang tentunya kita harapkan bisa menguntungkan guru-guru kita Bapak Ibu ya. Dalam hal ini guru honorer, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada saat di SSCSN, Bapak Ibu yang seharusnya P3 itu kenapa terdeteksi pelamar umum? Karena memang ada masalah di data Dapodik Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini terulang nantinya di tahun 2023, Bapak Ibu itu harus segera memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu agar nantinya tidak bermasalah. Bapak Ibu itu bisa meminta bantuan kepada operator sekolah dengan memperlihatkan dokumen-dokumen resmi Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.